Bingung nyari HP Realme terbaik di pertengahan 2025? Tenang aja, nih dia bakal kasih rekomendasi dari yang termurah sampai yang paling gahar. Mulai dari harga 1 jutaan buat yang cari HP murah tapi bandel, sampai flagship yang fiturnya bikin ngiler. Kira-kira HP Realme mana yang paling cocok buat lo? Langsung aja, kita mulai dari yang paling terjangkau dulu. Kita mulai dari HP 1 jutaan yang baru rilis Januari kemarin, yaitu Realme Note 60X. Harganya cuma 1,2 jutaan, tapi udah punya fitur gokil buat HP entry level. Yang bikin beda udah ada proteksi armor shell. HP ini tahan banting, gores, bahkan dalam kondisi ekstrim. Plus bodinya udah pakai rangka metal biar makin kokoh. Layar juga keren nih, ada Rainwater Smart Touch, jadi tetap bisa dipakai walau jari lo basah. Kameranya ada 5 megapiksel di depan sama 8 megapiksel di belakang. Cukup lah buat foto-foto. Buat performa, ditenagai Unisoc T612 yang dipaduin sama RAM 4GB plus storage 64GB atau 128GB. Jadi buat lo yang nyari HP murah tapi bandel, ini bisa jadi pilihan. Berikut spesifikasi singkat dan harga terupdate-nya ya. Nah, sekarang buat harga 2 jutaannya, yang mana Realme baru aja ngeluarin Realme C75X, HP yang juga tangguh parah dengan sertifikasi SGS Military Grade. Jatuh dari 1,8 meter, masih aman. Desainnya kece banget dengan Nature Power look, serta ada 2 varian warna, Coral Pink dan Oceanic Blue. Bodinya juga terbilang tipis, hanya 7,99 mm, dengan berat 196 gram. Buat urusan layar, sudah dibekali layar seluas 6,67 inci dengan refresh rate 120Hz. Bikin scrolling sosmed, gaming, dan nonton makin smooth. Gak ketinggalan, ada kamera 50 megapiksel plus 5 megapiksel. Hasilnya bening plus teknologi ISP biar jepretan makin tajam. Audionya juga gak kaleng-kaleng, 400% ultra boom speaker. Bikin suara makin nendang buat nonton dan gaming. Gimana, menarik kan? Buat spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut ya. Nah lanjut, Realme 13 5G ini HP gaming mid-range yang diklaim punya performa gahar. Soalnya udah pakai Dimensity 6300 5G, jadi yang pertama di kelasnya. Gue tes Antutu dapat 456.000 poin. Main game lancar jaya, bahkan bisa multitasking, main sambil tiktokan tetap aman. Untuk RAM-nya 12GB plus 14GB dynamic RAM, total 26GB. Buka 27 aplikasi sekaligus, gas, nggak ada lag. Kameranya juga nggak kaleng-kaleng, 50 megapiksel f1.8 plus bonus 2 megapiksel. Ada OIS pula. Hasil jepretannya sih udah ready to post banget. Selain itu buat selfie-nya pakai lensa 16 megapiksel f2.45. Cukup banget buat kebutuhan sehari-hari. Di bagian layarnya udah 120Hz refresh rate plus 240Hz touch sampling rate. Auto smooth buat gaming dan daily use. Emang masih IPS LCD, tapi resolusi FHD plus 1080 pixel tetap tajam. Desainnya slim 7,79 mm, nyaman digenggam buat main lama-lama. Katanya terinspirasi dari Victory, Dihauka, dan MLBB dengan tekstur speedy lighting ala marmer. Speakernya dual stereo, step musuh di PUBG tetap jelas tanpa headphone. Ada fitur keren kayak anti-theft protection juga brother. Jadi HP-nya bakal bunyi kalau dicabut paksa pas ngecas atau pas SIM card dilepas. Terus ada Rainwater Smart Touch, jadi tetap bisa dipakai meski layar basah. Masuk ke produk selanjutnya, ini ada mid-range rasa flagship, yaitu Realme 13 Pro Plus 5G. Hadir dengan desain kece yang terinspirasi dari lukisan Monet, serta tersedia dalam warna Monet Purple dan Emerald Green. Layarnya 6,7 inci AMOLED dengan refresh rate 120Hz, bikin scrolling dan gaming makin smooth. Kemudian smartphone ini ditenagai chipset Snapdragon 7S Gen 2 dan RAM 12GB plus 12GB dynamic RAM, yang bikin performanya makin ngebut buat multitasking dan gaming. Di sisi kamera menawarkan 50 megapiksel dengan OIS plus fitur AI seperti Ultra Clarity dan Smart Removal buat hasil foto yang tajam dan bebas objek ganggu. Selain itu, Realme juga membekali baterai 5200 mAh dengan fast charging 45 watt yang diklaim dapat bertahan seharian. Nah, berikut untuk spesifikasi singkat dan harga terupdate-nya ya.
tadi terlalu mahal, ada yang sedikit lebih murah, tapi dengan chipset yang sama, yaitu Realme 12 Pro Plus 5G. Realme 12 Pro Plus 5G hadir dengan desain mewah ala jam tangan premium. Hasil kolaborasi dengan desainer jam terkenal Olivier Saveo, yang mana terdapat modul kamera bulat di tengah belakang, dilengkapi efek sunburst dan bezel emas bergerigi, bikin tampilannya makin elegan. Layar AMOLED 6,7 inci dengan refresh rate 120 Hz memberikan pengalaman visual yang tajam dan responsif. Ditenagai chipset Snapdragon 7S Gen 2, performanya cukup mumpuni untuk multitasking dan gaming ringan. Kamera utamanya 50 MP dengan OIS, didukung lensa periskop telefoto 64 MP yang mampu zoom hingga 120 kali, serta lensa ultrawide 8 MP. Kamera depannya 32 MP cukup untuk kebutuhan selfie dan video call. Baterai 5000 mAh dengan fast charging 67 watt memastikan penggunaan sehari penuh tanpa khawatir kehabisan daya. Fitur tambahan seperti speaker stereo, NFC, dan sertifikasi IP65 untuk ketahanan terhadap debu dan air menambah nilai lebih pada perangkat ini. Nah, jadi gimana? Mending yang Realme 13 Pro Plus 5G atau yang 12 Pro Plus 5G nih guys? Oke, sekarang nih dia mau rekomendasiin mantan HP flagshipnya Realme, yaitu Realme GT2 Pro. Yang mana ponsel ini tuh sangat inovatif, karena dibuat dari kertas daur ulang, teksturnya berasa premium, gak ninggalin sidik jari, dan pastinya ramah lingkungan. Bahkan kemasannya aja udah minim plastik dan pakai tinta soy. Nah, di bagian layar udah pakai panel AMOLED 2K dengan LTPO 2.0. Ditambah lagi refresh rate-nya udah 120 Hz dengan touch sampling rate hingga 1000 Hz. Warna, ketajaman, dan brightness sampai 1400 nits bikin pengalaman nonton dan scrolling makin mantap. Untuk chipsetnya ditenagai Snapdragon 8 Gen 1 yang di-combine RAM 12GB plus 7GB Dynamic RAM dan storage 256GB. Main Genshin Impact di high setting, smooth banget, serta suhunya juga stabil berkat cooling system 9 lapisan plus Diamond Thermal Gel. Selain itu, Realme nggak main-main di sektor kamera. Terdapat sensor utama 50 MP Sony IMX766 yang sudah disupport dengan OIS dan AIS, bikin foto makin stabil dan detail. Ada juga 50 MP ultrawide dengan field of view 150 derajat, cocok buat cityscape atau landscape fotografi. Fitur micro lens juga gokil, bisa zoom sampai 40 kali buat lihat detail terkecil. Masih menarik kan? Kalau kepo sama harganya, ada di scene berikut. Gimana? Udah ada yang tertarik? Kalau belum, nih dia punya satu produk lagi yang cukup recommended. Makanya jangan kemana-mana. Dan terakhir ada Realme GT6 yang mana jadi flagship yang masih anget banget. Dari segi desain, ini upgrade banget dari GT series sebelumnya yang cukup elegan, mewah, dan ada nano mirror design yang bikin modul kameranya ngasih efek cermin. Berasa nostalgia HP jadul, tapi versi modern. Cuma ya finishing glossy-nya gampang ninggalin sidik jari. Kameranya juga pakai sensor Sony LYT808 sama kayak yang dipakai di OnePlus 12 dan Oppo Find N3. Ada OIS, jadi hasil foto dan videonya stabil. Plus, sudah dibekali fitur AI Night Vision juga. Keren buat foto dan video malam. Buat yang sering pakai HP di luar ruangan, sangat amat cocok nih. Peak brightness-nya sampai 6000 nits, lebih terang dari flagship lain. Buat outdoor siang bolong, santai, tetap kelihatan jelas. Bahkan iPhone 15 Pro Max aja cuma 2000 nits. Dan buat menopang kegiatan kamu, doi udah dibekali chipset Snapdragon 8S Gen 2 dipadu baterai 5500 mAh plus charger 120 watt, jadi bisa makin produktif lagi deh. Nah, harganya juga nggak mahal-mahal banget kok. Cek di scene berikut ya.